Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa belajar bersama kembali. Nah, hari ini kita akan belajar matematika bab 8, yaitu tentang pengolahan data ya. Kita akan belajar tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Oke, kita langsung saja ke materi ya anak-anak ya. Nah, yang pertama kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, membaca tabel. Membaca tabel yaitu menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Yang kedua, menafsirkan tabel yaitu mampu menemukan informasi lain mengenai data yang tidak tertulis pada tabel. Dan yang ketiga adalah informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak. Jadi tabel itu nanti kan ada jumlah-jumlahnya. Nah, itu bisa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih atau jumlah. Nah, contoh yang pertama menentukan data dengan ukuran tertentu. Ya, pada tabel ya, itu di contoh halaman 147 di situ disebutkan nilai ulangan matematika siswa kelas 4 ya. Yang mendapatkan nilai 6 ada 3 siswa, 7 ada 6 siswa, 8 ada 4 siswa, 9 ada 2 siswa dan jumlahnya ada 15 siswa. Nah, contoh data dengan ukuran tertentu yang dapat disimpulkan dari tabel di atas adalah siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang, siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang, dan siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 7 ada 6 orang. Jadi lebih dari 7 itu adalah nilai 8 dan 9. Nah, yang kedua, menentukan data terbesar dan terkecil ya. Nilai yang terendah yang diperoleh siswa tadi adalah 6 dan nilai yang tertinggi yang diperoleh siswa tadi adalah 9. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 7 sebanyak 6 siswa dan nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 9 sebanyak 2 siswa. Nah, sekarang kita coba mengerjakan latihan soal halaman 148 ya. Yang A. Ya, yang A. Anak-anak bisa melihat, jawablah pertanyaan berdasarkan data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4 pada tabel berikut. Ya, orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri ada 3, pegawai swasta ada 4, pedagang ada 12, petani ada 10, dan wira swasta ada 6. Kita jawab pertanyaannya nomor 1 sampai 5. Nomor 1, berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Ya, orang tua siswa yang pekerjaannya sebagai pegawai negeri ada 3 siswa. Lalu yang kedua, jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa kelas 4? Ya, jadi orang tua kelas 4 paling banyak adalah pedagang karena jumlahnya ada 12 siswa. Lalu nomor 3, berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta? Berarti tadi pegawai negeri ditambah pegawai swasta ditambah pedagang ditambah petani, berarti 3 tambah 4 tambah 12 tambah 10 sama dengan 29 siswa ya, yang orang tuanya bekerja selain wira swasta. Lalu yang keempat, berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang ya. Orang tua siswa yang pekerjaannya selisih ya, maka pedagang dikurangi petani, yaitu 12 dikurangi 10, maka selisih pekerjaan orang tua siswa adalah 2 orang. 2 ya maksudnya ya. Terus yang nomor 5, berapa jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut? Jadi setelah dihitung semua, banyak siswa adalah 35 siswa. Nah, sekarang kita coba lihat yang latihan yang B ya. Jawablah pertanyaan berdasarkan data luas wilayah setiap provinsi di Pulau Jawa pada tabel berikut. Ya, luas provinsi, Provinsi Banten ada 9.161 dan Jawa Barat 35.378 km persegi, DKI Jakarta 664 km persegi, Jawa Tengah 32.801 km persegi, Yogyakarta 3.186 km persegi, dan Jawa Timur 47.800 km persegi. Kita jawab pertanyaannya ya. Provinsi apakah yang wilayahnya yang paling luas? Nah, wilayah provinsi yang paling luas adalah Jawa Timur dengan 47.800 km persegi.
Lalu provinsi apakah yang wilayahnya paling kecil? Yaitu DKI Jakarta dengan 664 km persegi. Berapa luas seluruh wilayah Pulau Jawa? Berarti dijumlahkan semuanya. Ya, jumlahnya adalah 128.990 km persegi. Lalu tentukan selisih luas wilayah paling luas dan paling kecil. Tadi paling luas Jawa Timur dan paling kecil adalah DKI Jakarta. Maka 47.800 dikurangi 664, maka selisihnya adalah 47.136 km persegi. Lalu yang kelima, urutkan provinsi dari yang wilayah paling luas. Pertama, paling luas di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jogja, dan DKI Jakarta. Itu adalah kita latihan soal tadi ya, membaca atau menafsirkan data dalam diagram dalam data tabel ya. Nah, sekarang kita akan membaca data menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Contohnya, kalian bisa perhatikan di buku halaman 149 ya. Di buku halaman 149 yaitu data ikan yang milik Pak Reza ya. Kita perhatikan bareng-bareng ya tabel. Nah, di dalam tabel ya, ikan milik Pak Reza, lele itu sebanyak 550 ekor, mujair 450 ekor, bawal 350 ekor, dan gurame 400 ekor. Oke, kita jawab ya. Yang pertama, kita langkah-langkah berikutnya. Pertama, kita menentukan grafiknya dulu ya. Kita menentukan tabelnya dulu. Tadi sudah ada tabelnya. Kalau sudah ada tabelnya berarti kita langsung menuliskan diagram batangnya. Tuliskan nama jenisnya dulu ya, nama jenis ikan dan jumlahnya. Nah, karena di situ ratusan, maka anak-anak bisa menggunakan kelipatan 100. Berarti dari 0 terus 100, 200, 300 dan berikutnya. Seperti itu ya, kelipatan 100. Nah, lele tadi 450, terus mujair ada 450, bawal 350, dan gurame 400 ya. Jadi anak-anak tinggal menyusunnya sesuai grafik jumlahnya ya. Dipaskan. Misalnya di situ 100 kok dari 100, 200, 300, 400, 500 sampai 600. Misalnya di situ kok lelenya 550, maka 50-nya itu antara 500 dan 600. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi juga dalam bentuk acak. Nah, ketika dalam bentuk acak seperti itu, anak-anak harus membuat tabel terlebih dahulu, baru membuat diagram batangnya. Ya, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Berat badan siswa dalam kilogram. Berat badan siswa dalam dalam kilogram, pertama 35 ada 5. 36 ada 3, 37 ada 6, 38 ada 4, dan 38 ada 4, 39 ada 2. Nah, setelah itu kita buat diagram batangnya ya. Kita buat karena di situ datanya satuan, kurang dari 10, maka anak-anak bisa menulis dari 0 sampai 10. Bisa seperti itu ya. 35 ada 5, maka kalian buat diagram batangnya di angka 5. 36 ada 3, 37 ada 6, dan 38 ada 4, 39 ada 2 ya. Sesuaikan dengan jumlahnya masing-masing dalam membuat diagram batangnya ya. Oke, kita ke latihan soal ya. Kita ke latihan soal halaman 151 dan 152 latihan 3. Yang pertama, di situ perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu pada tabel berikut. Buku cerita ada 20, maka kalian buat diagram batangnya. Buku cerita ada 20, buku pelajaran ada 10, majalah ada 15, kamus ada 5, dan buku pelajaran ada 15. Maka sesuaikan saja jumlahnya dengan itu ya. Nah, ini Bu Sherly membuatnya kelipatan 5 ya. 0, 5, 10, 15, 20. Anak-anak juga bisa membuat dengan kelipatan 3 atau
kelipatan 2 ya, jangan dari 1 ya, itu kebanyakan nanti terlalu panjang. Buatlah kelipatan biar memudahkan dan diagram batangnya itu tidak terlalu panjang ya. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Contoh soal latihan soal nomor 2. Berikut adalah data hasil panen buah-buahan di Desa Makmur. Jeruk ada 10 kuintal, jambu ada 12 kuintal, mangga ada 8 kuintal, rambutan 15 kuintal, dan kelengkeng 8 kuintal. Maka kita tinggal langsung membuat tabelnya, bisa kelipatan 2 atau kelipatan 3 ya. Tergantung anak-anak membuatnya mau buat berapapun boleh. Yang penting diagram batangnya itu dibuat sesuai jumlahnya. Jumlah yang ada di tabelnya ya. Tidak boleh kurang juga tidak boleh lebih, harus tepat pas. Ya, kalau jeruk ada 10 ya, diagram batangnya selesainya di angka 10 seperti itu ya. Nah, sekarang kita menyelesaikan yang nomor 3. Ya, sebanyak 30 orang siswa kelas 4 diukur tinggi badannya. Berikut data hasil pengukuran tinggi badan dalam sentimeter tersebut. Karena datanya acak, maka kita bentuk tabel terlebih dahulu ya. Itu ada tinggi badan 130 ada 5. Tinggi badan 131 ada 8. Tinggi badan 132 ada 6 siswa, 133 ada 5 siswa, 134 ada 7 siswa, dan 135 ada 4 siswa ya. Jadi kalian buat diagram tabelnya dulu karena lebih gampang ya. Jadi kalau kalian sudah membuat tabelnya itu mengerjakannya lebih gampang. Setelah itu baru dibuat diagram batangnya. Tadi 130 ada 5 karena itu di bawah 10 ya. Angkanya di bawah 10, anak-anak boleh membuatnya dari angka 0 sampai 10. Jadi urut 1 sampai 10 karena jumlah banyak siswanya semuanya di bawah 10. Jadi bisa tidak usah menggunakan kelipatan, tapi bisa langsung ke 1 sampai 10. Atau kalau mau kelipatan boleh kelipatan 2 ya. Pokoknya yang penting jumlahnya itu pas sama yang ada di tabel ya. Nah, tugas untuk anak-anak ya, mengerjakan soal halaman 152 nomor 4 dan 5 ya, membuat tabel dan diagram batangnya. Karena datanya acak berarti anak-anak harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, tugasnya difotokan dan dikumpulkan ke Bu Guru. Pengumpulan maksimal Senin 12 April 2021. Karena hari ini anak-anak ada ulangan, mengerjakan ulangan terlebih dahulu baru mengerjakan tugas dari Bu Serli. Alhamdulillah ya sudah selesai untuk materi kali ini. Nah, terima kasih sudah mendengarkan Bu Serli, sudah melihat video dari Bu Serli. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan Bu Serli dalam menjelaskannya ya. Akhir kata dari Bu Serli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.